Selamat pagi Somasi. Hai, selamat pagi Somasu. Pagi, siang, sore, malam, subuh, kapanpun kamu membuka channel ini. Ketemu lagi dengan saya, Listiani Aslin, ditemani dengan sahabat saya, Ibu Rita Rosmini, seorang psikolog yang akan menerangkan tentang kondisi perilaku orang yang tanda tangannya terlalu menukik ke atas. Nah, jadi Ibu Rita, di episode yang lalu saya sudah membahas mengenai potensi orang yang tanda tangannya menukik ke atas. Dari sudut pandang psikologi, bagaimana perilaku orang yang tanda tangannya menukik ke atas itu? Silakan. Ya, terima kasih Kak Lilis. Jadi orang yang tanda tangannya menaik tajam biasanya cenderung berperilaku memaksakan kehendak, cenderung, dan juga orang ini sulit melihat realitas. Jadi dia hanya fokus pada tujuan dan harapan-harapannya saja. Dan ini harus diwaspadai karena potensi untuk gagal menjadi lebih besar. Sebagai seorang profesional atau orang yang mau efektif, kita harus aware atau waspada atau alert terhadap situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita, termasuk situasi dan kondisi diri kita sendiri. Bisa kondisi fisik, kondisi mental kita, kemudian kemampuan kita, ya, kemudian baru situasi yang di luar kita. Nah, ini kewaspadaan ini akan membantu kita untuk siap berperilaku yang efektif sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan tanpa memaksakan kehendak. Jadi harus ada kesadaran atau awareness tentang kondisi diri. Bagaimana caranya kita bisa punya kesadaran tentang diri kita sendiri? Ya, itu penting. Salah satunya adalah dengan kita bisa menerima feedback atau kritikan dari orang-orang terdekat, terutama orang-orang yang memang tulus mengasihi dan memperhatikan kita. Kalau kita sudah tahu atau sadar tentang kondisi kita, apa yang harus kita lakukan? Nah, ini pertanyaannya bagus ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah sadar mengenai kondisi kita harus mereview ulang dan membuat ulang tujuan-tujuan hidup yang memang lebih realistis dan secara potensial kemungkinan besar bisa kita capai. Pertanyaan berikutnya, kalau saya mau berubah, apakah saya bisa melakukannya dengan diri saya sendiri atau saya memang betul-betul memerlukan bantuan orang lain? Pastinya memerlukan bantuan orang lain karena kita ini cenderung membenarkan pikiran-pikiran kita sendiri dan sulit untuk berubah karena kita sudah yakin apa yang kita pikirkan dan yang mau kita lakukan itu benar. Yang paling baik adalah kita berada dalam satu komunitas yang memang saling membantu, komunitas yang memang ingin maju dan hidup secara efektif dan berhasil. Nah, ini akan membuat tingkat keberhasilan kita dalam perubahan menjadi makin besar. Jika saya mau menjadi orang yang efektif, saya harus memperhatikan di komunitas mana saya berada. Terima kasih untuk keterangan yang diberikan, sangat bermanfaat. Sama. Episode kali ini sampai di sini dulu. Di episode yang akan datang kita akan membahas juga bersama dengan Ibu Rita mengenai perilaku orang yang tanda tangannya menukik ke bawah. Jadi ikuti terus episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa dan terima kasih.